Sekali lagi mohon maaf dari kami. Jadi, monggo silakan Ibu dilanjut. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian atas supportnya. Nah, meskipun dengan pandemi seperti ini kita tidak pantang menyerah ya, tidak bisa bertemu secara langsung, kita bisa bertatap muka lewat handphone atau lewat PC masing-masing. Terima kasih Bu Dian. Selanjutnya sambutan dari Ibu Dr. Anda Hajah Hindun Masrufah selaku Lurah Jambangan Surabaya sekaligus sebagai pembuka acara pada pagi hari ini. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, Bu Dian, Pak RW 3, Pak Tik, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sangat-sangat luar biasa warga kami, yakni warga RW 3. Pada siang hari ini, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kenikmatan kita sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini, walaupun dengan melalui Zoom kita bisa bersilaturahim di dalam satu acara, yakni sosialisasi pelatihan yang kesemuanya ini adalah bagian dari ikhtiar warga masyarakat, terutama warga RT 7 RW 3, bagaimana agar sampah-sampah yang ada di wilayah kita bisa terakomodir, artinya bisa bermanfaat dan kembali lagi untuk kemaslahatan warga sekitar kita. Bapak Ibu yang kami hormati, saya atas nama pemangku wilayah Kelurahan Jambangan tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, baik kepada seluruh warga masyarakat, khususnya Bapak Ketua RW 3 yang pada hari ini ada beberapa acara, jadi termasuk saya juga pagi ini hari Sabtu ada 4 acara, ada 4 tempat yang harus kita hadiri, sama juga dengan Pak RW 3. Mungkin Pak RW 3 ini 3 tempat yang harus dihadiri, kalau saya ada 1 lagi, yakni pelaksanaan swab yang ada di rusun hari yang keempat. Yang kesemuanya ini adalah bagaimana caranya agar seluruh warga masyarakat Kelurahan Jambangan ini bisa mendapatkan satu kemanfaatan, kemaslahatan seluruh program-program pemerintah Kota Surabaya. Dan terlebih lagi pada pagi hari ini, sebagaimana agenda adalah pelatihan ekoenzim yang nantinya narasumbernya sudah warga kami sendiri, warga andalan, terutama wilayah RW 3, yakni Ibu Mardi. Mudah-mudahan materi yang disampaikan nanti tentunya akan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Untuk itu, Bapak Ibu yang kami hormati, selepas ini saya mohon maaf tidak bisa mengikuti sampai selesai karena saya harus bergeser di Rusunawa untuk mengikuti kegiatan swab bagi warga rusun. Sehingga Bapak Ibu yang kami hormati, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan ekoenzim pada siang hari ini kita buka. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah Ibu. Selamat melanjutkan tugasnya. Terima kasih kehadirannya. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Lurah yang supportnya luar biasa kepada warga di Jambangan ini. Jadi tidak hanya
Ini ya, beliau juga langsung turun terjun ke lapangan bergabung dengan warga. Nah, untuk selanjutnya kita akan tampilkan profil dari Bank Sampah Pitu sebagai penggagas acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, silakan kita simak dulu profil dari Bank Sampah Pitu. Apakah sudah bisa, Cin? Sudah. Oke. Oke, aku bisa, kamu bisa, kita semua pasti bisa. Oke, nah itulah tadi profil dari Bank Sampah Pitu, penggagas pada acara pagi hari ini. Bank Sampah Pitu berdiri pada 5 Februari tahun 2012, digawangi oleh ibu-ibu kita yang cantik-cantik di RT 7 yang menyempatkan waktunya untuk mengelola, memilah sampah sehingga PDU yang ada di Jambangan ini bisa sangat berkurang sekali ya untuk volume sampahnya. Nah, mungkin di sini sudah hadir ya beberapa penggagas dari anggota-anggota dari Bank Sampah Pitu. Mungkin bisa perkenalan dulu biar tahu nih wajah-wajah dari pengurus-pengurus dari Bank Sampah Pitu nih. Monggo, bisa kelihatan ini ada Bu Vera Yusnita ya, monggo mungkin perkenalan, selanjutnya disambung dengan pengurus yang lain. Nah, monggo Bu Vera. Bu Vera? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Vera, bergabung di Bank Sampah Pitu barusan aja, jadi kami juga masih belajar. Di Bank Sampah Pitu ini kami bersama-sama untuk menampung setor sampah kering dari warga. Monggo selanjutnya. Oke, selanjutnya dilanjut. Bu Ii. Masih di-unmute, Sudah. dulu. Sudah. Di-mute dulu. Mbak Ii di-mute bisa. Oke. Ya, sudah. Halo, Assalamualaikum. Saya Ini Waalaikumsalam. Hikmayati, bergabung di Bank Sampah Pitu mulai 2012 ya. Saya sendiri di Bank Sampah Pitu bagian pengepakan. Jadi setelah pemilahan itu tugas saya untuk mengepak-ngepak barang di gudang bank sampah. Senang sekali ya bergabung di Bank Sampah Pitu, banyak sekali pelajaran yang bisa saya dapatkan, banyak sekali pengalaman yang juga yang bisa saya ambil dari Bank Sampah Pitu. Semoga kedepannya Bank Sampah Pitu makin maju, tetap berjaya di pemilahan untuk harapannya kedepannya Bank Sampah Pitu
tetap menjadi yang terbaik, gitu aja. Amin. Semoga itu semakin solid aja ya, walaupun pandemi jarang memilah, tapi kita tetap konsisten walaupun jarak dan waktunya mungkin tidak sesering dulu, gitu aja. Hidup Bang Sampah Pitu. Hidup, iya. Terima kasih kepada Ibu Ii, dan gongnya adalah pemateri kita. Beliau ini sebagai manajer Bank Sampah Pitunya. Nah, semoga Bank Sampah Pitu tetap berjaya ya. Bank Sampah Pitu ini menjadi jujukan tamu dari dalam maupun luar negeri. Jadi prestasi-prestasi yang didapatkan Bank Sampah Pitu ini sudah sudah wow banget ya. Jadi beruntung sekali pada pagi hari ini kita mendapatkan narasumber dari manajer Bank Sampah Pitu sendiri. Nah, save the environment starting from your own action. Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ruang yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Bapak Ibu penggiat lingkungan yang terkasih, sebagaimana kita ketahui, dengan adanya perubahan iklim dan aspek lain musim kemarau, maka mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah organik rumah tangga menjadi ekoenzim merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan bumi. Pada kesempatan kali ini, semua akan dibahas tuntas oleh narasumber kita, yaitu Ibu DRA Yulia Ratna Purwani. Beliau ini adalah Green Leader Angkatan 5 Sahabat Lingkungan Hidup Saratoga Eco Camp Bandung tahun 2019. Juga perwakilan Surabaya Rakornas Pengelolaan Sampah dan Raker Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 tahun 2017, tutor dalam pelatihan kerajinan daur ulang dan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah. Beliau juga merupakan manajer Bank Sampah Pitu dari awal 2012 sampai sekarang. Juga peserta BIMTEK Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dalam hal pengelolaan sampah dengan Bank Sampah pada tahun 2021, dan beliau juga guru mata pelajaran seni budaya di SMP Santo Yosep Surabaya tahun 91 sampai sekarang, dan lulus IKIP Negeri Surabaya tahun 92. Beliau juga sebagai Ketua Penggiat Lingkungan Tunggak Semi tahun 2020 sampai sekarang. Nah, sebelum dimulai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pada saat narasumber memaparkan materinya, Bapak Ibu diwajibkan untuk mute mikrofon dan diimbau untuk menyalakan videonya. Setelah narasumber menyampaikan materi, akan ada sesi tanya-jawab. Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan pada kolom chat yang sudah tersedia. Nah, dengan menyebutkan namanya terlebih dahulu, dan kemudian sebagai sesi pamungkas, akan dipilih 3 pertanyaan terbaik oleh Ibu Vera Yusnita dari Viva Kosmetik. 3 orang pemenang akan mendapatkan goodie bag cantik dari Viva Kosmetik. Nah, jangan sampai kelewatan ya. Jadi siap-siap nih pertanyaan apa yang mau nanti akan diajukan, bisa dituliskan di kolom komentar. Nah, setelah tanpa perlu berpanjang lebar, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu DRA Yulia Ratna Purwani untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau, disilakan. Ini kan kayak lebaran. Monggo Bu Yulia di unmute. Oke, sudah. Oke. Terima kasih moderator yang Ngomong apa sih? memandu acara. Tidak panjang lebar, tadi sudah dikatakan bahwa salah satu alternatif untuk menyelamatkan bumi kita, salah satunya adalah pembuatan ekoenzim. Nah,
Kenapa harus ekoenzim? Kenapa tidak yang lainnya gitu? Jadi yang paling sederhana yang bisa kita lakukan, setiap kita bisa melakukan tanpa harus dengan sesuatu yang sulit, pasti kita bisa dengan cara kita yang sederhana ini. Baik, saya langsung bisa share screen, Ibu Moderator, untuk materinya. Silakan. Oke. Apakah sudah bisa terlihat? Ya, terlihat Bu, sudah jelas. Oke. Baik. Apa itu ekoenzim? Kita santai saja ya, biar tidak terlalu tegang begitu. Jadi sambil praktek nanti kalau sudah sampai pada saatnya, supaya nanti setelah selesai materinya sudah selesai, kita langsung bisa melakukannya. Ekoenzim adalah cairan serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari sisa buah atau sayuran, gula, atau molase. Kalau molase ini bisa beli, tetapi kalau kita tidak pakai molase, pakai gula merah, enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi dan air. Pilihannya adalah air keran atau air hujan atau air buangan AC. Air dari tanah itu tidak disarankan air kemasan karena mahal tentunya ya, begitu ya. Baik, lama pembuatan ekoenzim itu 3 bulan. Jadi fermentasinya selama 3 bulan itu di wilayah tropis, tapi untuk di wilayah subtropis itu memerlukan waktu 6 bulan. Hasil akhirnya adalah cairan berwarna kecoklatan dengan aroma asam segar. Itu warna ekoenzimnya bervariasi dari coklat muda hingga coklat tua, tergantung dari jenis atau sisa buah atau sayuran dan jenis gula yang digunakan. Siapa penemu ekoenzim? Beliau adalah Dr. Rusukon Tompanfong, ya, pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand yang melakukan penelitian selama 30 tahun. Jadi artinya bahwa ekoenzim ini bukan sesuatu yang instan, tapi sudah dilakukan penelitiannya selama 30 tahun, tidak perlu diragukan lagi. Ekoenzim diperkenalkan secara lebih luas oleh Dr. Jun Un, seorang peneliti naturopati dari Penang, Malaysia. Mengapa ekoenzim? Karena 70% sampah yang terbuang di TPA adalah sampah organik. Sampah organik di TPA menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan, juga mengurangi tingkat daur ulang plastik serta memberi resiko terjadinya ledakan di TPA. Kita ingat bahwa pernah terjadi ledakan TPA di Lui Gajah di Bandung tahun 2005, itu menghilangkan 157 nyawa dan 137 rumah, 2 desa dan 4,8 hektar lahan pertanian. Luar biasa yang sudah hilang dari permukaan bumi. Ini sekilas Desa Lui Gajah yang tertimbun oleh longsoran sampah di tahun 2005. Dengan membuat ekoenzim, kita telah mengolah sebagian besar sampah kita dan mengurangi beban di TPA. Ini sama seperti tujuan dari pemerintah Kota Surabaya. Jadi bisa mengurangi volume sampah, tetapi tidak membakar, tidak membuang sembarangan, tetapi memanfaatkan kembali. Produk yang kita gunakan di rumah sebagian besar mengandung bahan kimia sintetis. Benar apa enggak, Bu? Benar. Mulai dari sabun mandi, mulai dari pembersih lantai, mulai dari pasta gigi, semuanya mengandung bahan kimia sintetis. Dan itu berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Kemasan produk-produk juga mencemari lingkungan. Meskipun bank sampah di Surabaya itu sudah ratusan, tetapi itu juga tidak kalau manusianya sendiri tidak peduli juga, ya jadinya akan mencemari lingkungan. Karena hanya sebagian kecil dari yang didaur ulang
Kalau di dunia saja itu kurang dari 9% kemasan plastik didaur ulang. Padahal kalau kita lihat Surabaya ini sudah hampir sekian seratusan lebih bank sampah yang sudah mengolah sampah plastik. Ekoenzim adalah alternatif alami dari bahan kimia sintetis berbahaya di rumah. Dengan membuat ekoenzim, kita mengurangi produk limbah kimia sintetis dan sampah plastik sisa kemasan produk rumah tangga pabrikan. Nah, ini contohnya banyak manfaatnya yang akan kita bahas pada selanjutnya ekoenzim tersebut. Sayangi bumi, sayangi diri. Dengan membuat ekoenzim, kita telah berpartisipasi mengurangi beban bumi sekaligus menerapkan gaya hidup minim kimia sintetis. Nah, ini yang akan kita terapkan. Kalau ini menjadi jargonnya RW3, ini sangat bagus ini. Sayangi bumi, sayangi diri. Dengan membuat ekoenzim, kita telah berpartisipasi mengurangi beban bumi sekaligus menerapkan gaya hidup minim kimia. Menerapkan gaya hidup minim kimia sintetis. Nah, ini kalau jadi jargonnya RW3 bagus ini Pak RW, ya, mengurangi beban bumi sekaligus menerapkan gaya hidup minim kimia sintetis. Nah, cara membuat ekoenzim kita gampang untuk mengingatnya. 1:3:10. 1:3:10, gampang mengingatnya. Nah, 1 bagian itu untuk gula, 3 bagian untuk sampah organiknya yang dari bahan kulit buah atau sayur, dan yang 10 bagian adalah airnya. Ya, mengingatnya gampang kan? 1:3:10. Yang 1 adalah gula, yang 3 bagian adalah kulit buah, dan yang 10 bagian adalah air, ya. Jadi perlu nanti saya di WA grup sebelumnya itu membuatkan grade. Kalau hari ini tidak bisa membuat yang 1 kilo, 3 kilo, yang gampang diingatkan. Kalau 1 bagiannya 1 kilo, berarti 3 bagiannya 3 kilo, 10 bagiannya adalah 10 liter, karena ini air ya, jadi tidak kilo tapi liter. Nah, tapi kalau terlalu banyak Bu membuatnya, saya sudah membuatkan grade. Kalau membuat setengah gula, 1/4 gula, atau bahkan 6 gram, 250 gram, dan lain sebagainya sudah saya buatkan di WA grup-grup itu. Jadi nanti harapannya hari ini bisa paling tidak bisa praktek pada bagian grade yang paling bawah yang sedikit itu, ya. Dengan toples yang kecil itu sudah bisa membuat, ya, tidak perlu lama-lama. Ingat rumusnya ya, perbandingan berat 1:3:10. 1 gula, 3 sisa buah atau sayur, dan 10 untuk airnya. Nah, ini perlu diingat-ingat. Berat bukan volume, ya. Berat bukan volume, karena ini akan saya jelaskan tentang seberapa dalam satu tempat itu volumenya. Penghitungkan berdasarkan berat wajib menggunakan timbangan, jangan dikira-kira. Tapi kalau sudah nanti menemukan misalkan, oh kalau gula itu 1 sendok itu sekian gram, jadi tidak usah mengeluarkan tidak bisa mengeluarkan timbangan lagi, itu sudah bisa dipakai patokan, ya. Kalau sudah pernah mencoba kalau gula ini sekian, tapi sebaiknya tetap menggunakan timbangan. Jumlah yang disarankan dalam 1 toples itu volume maksimal setelah jadi itu adalah 60% volume dari wadah. Jadi kalau wadahnya itu 1 liter, berarti 600 ml itu yang terisi. Jadi harus ada sisa, ada ruang, ya, supaya nanti kalau ada fermentasi itu tidak meledak gitu ya, masih ada ruang. Jadi tidak penuh 1 liter dipenuhin 1 liter begitu enggak, tapi volume maksimal yang disarankan untuk pembuatan ekoenzim adalah 60% dari volume wadah. Jadi wadahnya nggak penuh, nggak kebek gitu ya. Volume wadahnya 10 liter, jika volume wadahnya, ini contoh ya, jika volume wadahnya 10 liter, maka volume air maksimalnya setelah jadi semuanya, gula plus air per sisa buah itu adalah 6 liter.
Jadi seperti ini masih ada sisa atau ruang di sini, ya. Itu tidak boleh dipenuhin sampai ke atas. Jadi harus wadahnya lebih besar dari volume yang akan kita buat. Minimal 60%. Nah, semua sisa buah atau sayuran dapat digunakan untuk pembuatan ekoenzim kecuali yang sudah direbus, digoreng atau ditumis nggak boleh ya, harus tetap segar. Yang kering dan keras juga tidak disarankan. Yang berlemak seperti daging apukat, durian, kelapa itu juga tidak boleh untuk pembuatan ekoenzim. Jadi ini perlu diingat, tidak boleh direbus, jadi masih dalam kondisi yang segar, ya. Nah ini, sisa buah sayur dipotong sesuai ketersediaan waktu masing-masing. Ya, kecil-kecil, makin banyak jenisnya bahan yang digunakan, semakin kaya hasil ekoenzimnya. Saya sudah pernah mencoba dengan 6 jenis kulit buah dengan hanya 1 jenis. Karena yang satu ini saya coba untuk jeruk semua gitu ya. Itu memang baunya lebih bagus kalau kita kepingin itu sebagai pewangi, tidak apa-apa jeruk-jeruk semua. Tetapi kalau ekoenzim yang kegunaannya semakin bagus itu lebih banyak variasi kulit buahnya. Nah, gula yang digunakan bisa molase cair. Molase ini bisa beli. Ini dari tetes tebu gitu ya. Molase kering bisa, gula aren, gula kelapa, gula lontar, tetapi tidak gula pasir. Karena gula pasir ini ada bahan kimianya. Jadi sebaiknya juga menghindari bahan kimia. Ini pilihan gula-gula. Kalau yang paling gampang ya gula kelapa beli di pasar gitu ya. Gampang. Tips memilih gula untuk kualitas dan jumlah yang sama. Memang harga molase itu lebih murah. Beli online juga ada, lebih murah memang. Tetapi hati-hati juga terhadap gula merah palsu di pasar ya. Kalau memilih gula merah yang di pasar, itu terbuat dari limbah kecap, gula pasir. Berarti kan masih mengandung bahan kimia. Jadi memang di dunia ini apa sih yang 100% itu murni itu agak jarang gitu ya, kita bisa tidak temukan. Kalau molase bisa beli online ada gitu. Air yang bisa digunakan, nah air sumur, air buangan AC ya, air pump. Kalau air pump itu karena biasanya mengandung kaporit, maka perlu didiamkan selama 24 jam biar mengendap kaporitnya. Jadi nanti bisa dipakai. Air buangan AC itu berarti kita menggunakan daur ulang juga, jadi makan lebih baik ya, tidak boros air. Air isi ulang bisa, tapi tidak disarankan. Jadi kosnya mahal kalau kita membuat ekoenzim dari air isi ulang atau galon kemasan gitu yang bermerek itu. Air hujan juga bisa, tetapi yang tidak jatuh di genting kita, tapi yang langsung dari langit gitu. Dan sebaiknya diendapkan juga 24 jam kalau pakai air hujan. Air galon bermerek tidak disarankan karena alasan efisiensi biaya gitu ya. Jadi sekarang wadah yang bisa digunakan. Berbahan plastik. Boleh besar, boleh kecil, tergantung kita mau membuat seperti apa dengan perbandingan tetap ya 1, 3, 10. Dengan perbandingan tetap 1, 3, 10 wadahnya plastik. Memiliki tutup yang bermulut lebar ya. Bermulut lebar supaya memasukkannya potongan-potongan itu lebih cepat atau lebih gampang gitu ya. Wadah bermulut sempit tidak disarankan karena ini tadi rentan meledak juga ya. Wadah kaca juga tidak boleh. Wadah kaca tidak boleh digunakan karena rentan pecah ya, gitu. Nah, langkah pembuatan pertama wadahnya harus bersih. Jadi bersihkan wadah dari sisa sabun atau bahan kimia. Lalu
ukuran volume wadahnya juga harus diperhatikan ya, karena kita harus mengingat bahwa ukuran dari volume keseluruhan harus 60% dari volume wadahnya. Nah, itu. Yang kedua, masukkan gula sesuai takaran. Kita mau 1:3:10 itu mau grade yang keberapa? Kalau yang 1 kilo, 3 kilo, 10 liter, atau yang seperti pernah di WA sayang, aku yang paling kecil aja, yang paling bawah itu grade-nya ya. Jadi bisa juga. Yang ketiga, masukkan potongan sisa buah dan sayur 30% dari berat air, lalu aduk rata. Jadi diaduk rata. Nah, ini bisa sambil praktek ya, yang sudah menyiapkan bahan-bahan di sampingnya, bisa langsung praktek. Monggo. Jadi tadi mulai pertama siapkan gulanya supaya cepat larut, itu bisa disisir supaya cepat larutnya pada saat nanti pembuatan. Yang sudah mempersiapkan alat ada enggak? Yang alat dan bahannya siap ada enggak? Ada. Ibu Ii siap dengan alatnya ya? Yang lainnya? Apakah yang lainnya juga siap dengan alat-alatnya? Yang lainnya sudah siap dengan alat-alatnya? Oke. Ya, nanti bisa setelah ini bisa praktek di rumah ya. Lalu menunggu dan amati. Ini bagian sesuatu yang menyenangkan para penggiat lingkungan. Buka tutup wadah pada usia seminggu. Setelah nanti selesai ditutup rapat. Kalau mau dialasi pakai plastik dulu biar biar rapat juga enggak apa-apa. Jadi seminggu atau 7 hari, lalu sebulan, lalu 3 bulan itu panennya. Jadi apakah ada belatung di hari yang ke-7? Apakah baunya seperti got gitu ya? Kalau ada kesalahan-kesalahan seperti itu masih bisa diperbaiki, enggak usah dibuang, enggak usah takut keliru gitu ya. Itu masih bisa diperbaiki. Larutan fermentasinya itu akan bisa diperbaiki. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara memperbaiki jika ternyata bau got gitu ya. Atau ada belatungnya. Untuk menghindari kontaminasi, tempatkan wadah larutan fermentasi di tempat yang tidak kena sinar matahari langsung. Memiliki sirkulasi udara yang baik, jauh dari wifi, WC, tong sampah, atau tempat pembakaran sampah dan bahan-bahan kimia lainnya. Nah, ini contoh-contoh yang sudah dibuat ini, bisa pakai yang kecil-kecil, bisa langsung pakai yang besar segini. Yang penting adalah volumenya keseluruhan itu 60% dari wadahnya. Tetapi volume yang 60% ini perbandingannya 1:3:10 ya. Tadi juga sudah diterangkan. Tips menyicil ekoenzim. Aku kepingin bikin yang gede tapi sayurannya atau buahnya itu tidak mencukupi 3 kilo gitu lah. Boleh dicicil. Ya, boleh dicicil. Jika kita memiliki wadah yang besar dan gulanya cukup 1 kilo misalkan, tetapi tidak memiliki cukup sisa buah atau sayur, kita bisa mencicilnya sedikit demi sedikit. Tetapi siapkan wadah berisi air, gula sesuai takaran, masukkan bahan sisa buah atau sayuran sedikit demi sedikit sesuai ketersediaannya. Catat beratnya, itu penting karena harus 3 bagian kan dari keseluruhan nanti. Memasukkan pertama itu berapa gram, memasukkan kedua berapa kan, sampai akhirnya nanti sesuai dengan takaran, yaitu 3 bagian dari keseluruhan. Kan kalau gula itu 1 bagian, kulit buah 3 bagian, airnya 10 bagian. Jadi kalau mau mencicil boleh sedikit demi sedikit, lalu nanti dicatat supaya nanti tetap sesuai perbandingannya 1:3:10. Nah, ketika bahan telah memenuhi takaran, catat tanggal tersebut ya. Dari mulai itu 3 bulan kemudian itu nanti lamanya pembuatan ekoenzim. Jadi setelah yang terakhir pas sesuai dengan takaran yang seharusnya saat mencicil itu, lalu pembuatan ekoenzim mulai dan dicatat tanggalnya. Itu. Jadi sekarang cara memanenkan, kalau sudah 3 bulan bagaimana cara memanennya ekoenzim?
Disaring, ya kalau yang sudah panen ini disaring. Setelah 90 hari atau 3 bulan, ekoenzim siap dipanen dengan cara disaring dan disimpan di wadah tertutup. Larutan ekoenzim tidak memiliki tanggal kedaluarsa. Inilah yang menjadi keunggulan produk-produk yang berasal dari bahan alami. Kalau kimia pun juga masih ada batasan kedaluarsa. Kalau ini ekoenzim ini tidak memiliki batasan kedaluarsa. Bahkan tadi sudah dibuktikan oleh kader lingkungan yang pemanfaatannya. Nanti akan saya ceritakan ya. Hasil panenan ekoenzim bisa dikemas di botol kaca. Nah, kalau sudah panen ini boleh dikemas di botol kaca atau plastik yang tertutup. Disarankan ekoenzim dikemas di botol-botol kecil untuk alasan kepraktisan dan penjaga kualitas, sehingga nanti kalau buka tutup begitu ya. Tapi kalau satu nanti yang disimpan, satunya masih disimpan tidak dibuka tutup terlebih dahulu. Ini alasannya. Bahkan kalau saya melihat di online itu ekoenzim dijual. Ada yang per 600 mili itu, ada yang 15.000, ada yang itu biangnya loh, Bapak Ibu, itu masih nanti bisa dicampur dengan air untuk pemanfaatan selanjutnya atau dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Jadi ekoenzim yang kita buat itu biangnya. Jadi 600 mili itu bisa dipakai untuk pencampuran bahan-bahan yang lainnya. Oke. Standar ekoenzim yang baik itu pH-nya di bawah 4. Kalau kita bisa lihat dari aromanya, itu aromanya asam segar, khas fermentasi. Nah, bagaimana cara mengukur pH? Kita bisa beli kertas lakmus, itu murah kok di tempat-tempat penjualan kimia itu. Kita celupkan, nanti akan ada tuntunannya pH 4 itu warnanya yang seperti apa, nanti ada di kertasnya itu. Tapi jika aroma asamnya segar khas fermentasi, itu artinya sudah bisa memenuhi syarat untuk ekoenzim yang baik. Ampasnya tidak hanya airnya, ampasnya setelah panen atau pasca panen itu bisa digunakan sebagai fermentasi ekoenzim yang baru, sebagian kecil atau starternya ya kalau kita bilang. Membersihkan saluran kloset bisa di blender yang halus, dituang ke kloset pada malam hari. Nah, esok harinya itu klosetnya bisa bersih. Bisa dicoba, saya sudah coba soalnya ya. Mengusir tikus. Nah, caranya dikeringkan dan ditaruh di tempat di mana tikus itu suka ada gitu ya. Itu juga bisa hasil ampas